Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zulfikri. Di sini saya akan membahas tentang kajian pengembangan wisata religi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan oleh Muhammad Arif Anwar dari Jurnal Kebijakan Pembangunan volume 14 nomor 2 Desember pada halaman 179 sampai 190. Jadi bahasannya akan saya bahas sendiri, yaitu Ahmad Zulfikri dengan MPN 20145172. Daftar isinya yang pertama itu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang tiga hasil pembahasan, dan yang keempat penutup. Yang pertama pendahuluan. Kabupaten Banjar itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 4.668 km persegi, yang merupakan wilayah terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bambu penduduk kabupaten. Jadi Banjar ini pada tahun 2018 tuh ada 1.573 jiwa. Ya, Kabupaten Banjar sendiri itu juga dikenal sebagai kota santri atau Serambi Mekah karena masyarakatnya yang dikenal religius dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap sektor sosial budaya pada Kabupaten Banjar ini. Jadi di Kabupaten Banjar ini masih ada banyak lagi kegiatan religi yang berpotensi dikembangkan jadi religi. Selain makam ulama, ada tuan guru serta masjid-masjid bersejarah lain yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Jadi dalam rangka untuk bermanfaat dari keberadaan wisata religi itu, maka di uh, Kabupaten Banjar ini keberadaan objek dari semua aspek penduduknya itu harus dikembangkan. Ini tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama menganalisis sasaran objek wisata berbasis religi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata religi. Dan yang kedua itu menganalisis permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait pengembangan wisata religi yang telah berdasarkan pengelolaan akses sarana lingkungan sosial budaya dan pemasarannya. Ketiga yaitu menetapkan rekomendasi atau strategi kebijakan yang perlu diambil dalam pengembangan wisata religi yang ada di Kabupaten Banjar. Jadi kegiatan ekowisata itu saat ini itu menjadi tren gitu di kalangan masyarakat untuk menikmati tempat-tempat wisata alam. Salah satunya itu objek wisata Banjik Pamas. Objek wisata ini memiliki keindahan alam dan lain-lain. Biasanya juga ada foto-foto dari hasilnya. Itu metode penelitiannya yang pertama yaitu lokasi penelitian ini ada di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan objek penelitian lokasi religi yang ada itu selama 6 bulan mulai pada Maret hingga September pada tahun 2019. Di pengolahan data itu dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memaparkan dan menginterpretasikan semua data dan informasi yang diperoleh di lapangan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pengolahan data itu dari penelitian ini ada data primer sama dengan data sekunder. Pengambil datanya itu ada hasil wawancara yang dilakukan untuk menganalisis persepsi pengunjung dan menggunakan metode incidental sampling. Ketiga, itu hasil pembahasan. Berikutnya ada tabel sebaran destinasi wisata religi di Kabupaten Banjar. Itu di sini ada wisata religi ini ada makam, selain ada makam ada masjid bersejarah, ada makam raja dan segala macamnya. Itu menjadi salah satu tempat destinasi wisata pada Kabupaten Banjar. Jadi wisata religi yang dikenal secara luas itu pengunjungnya ramai, serta nilai sejarah arsitektur yang tinggi. Di Kabupaten Banjar yaitu Kompleks Makam Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Bajri di Kalampayan, ada makam Guru Kumpul, ada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di Kumpul Martapura, dan Masjid Al-Mukarramah di Martapura. Itu penampakan dari
Masjid Al-Karomah di Martapura. Permasalahan yang dan kendala wisata religi itu di Banjar itu yang pertama, Kabupaten Banjar banyak terdapat objek wisata religi itu yang kenal dikenal ini luas, namun pengelolaannya itu masih belum optimal. Lokasi ini juga dibangun beberapa fasilitas baik pemerintah maupun swasta, tapi menjadikan objek wisata tersebut semakin menarik dan ramai harus terus dilakukan baik pengelolaan, akses, sarana personal, lingkungan, sosial, dan budaya serta pemasarannya. Di sini ada gambar-gambar foto dokumentasi pada saat kegiatan. Itu gambar 4 itu ada kondisi Masjid Kelampayan yang sekarang udah cukup sepi. Gambar pintu masuk Masjid Komplek Makam, itu ada kondisi lahan parkirnya, kondisi bangunan kubah utama, ada kondisi sekitar, itu ada pedagang-pedagang yang menjualan di sana. Ini ada matriks pengembangan wisata dengan yaitu matriks pengembangan wisata religi di Kabupaten Banjar ini yang menjadi masalah pokok. Yang pertama itu ada sarana dan prasarana. Dengan strategi pengembangan infrastruktur dengan usul solusi kebijakan itu ada renovasi bangunan. Jadi dinas kebudayaan ini yang berwenang dalam matriks pengembangan wisata. Yang poin pertama itu ada penambahan bangunan, mendukung renovasi segala macam pembangunan, perluasan lahan parkir, pemaparan informasi menuju lokasi, dan perbaikan atau pengembangan jalan. Di strategi tadi itu ada penataan infrastruktur, terus penataan lahan parkir dan kios-kios. Ada penataan lingkungan objek sekitar makam, itu mencakup penataan lingkungan fisik agar lebih tertata, rapi, dan bersih. Ada pengaturan lalu lintas, ada penyediaan sarana dan prasarana pendukung, itu penyediaan papan informasi, riwayat hidup atau mankit, peraturan dan penyediaan pintu masuk. Yang kedua itu ada sumber daya lokasi, penciptaan masyarakat sadar wisata, itu dengan pemberdayaan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata dan forum pengembangan wisata objek wisata di sana. Itu memberdayakan juru pelihara makam atau Pokdarwis sebagai pemandu wisata, ada sosialisasi pesona untuk meningkatkan sadar wisata, penyediaan pemandu setempat yang bersikap proaktif dalam memberikan pengenalan dan pengertian kepada pengunjung. Tiga itu ada pemasaran wisata, yaitu strateginya itu penyebar luasan informasi. Dengan pelaksanaan itu ada penyediaan papan informasi, riwayat hidup, ada bicara dan aturan bagi bicara. Yang kedua itu ada penyimpanan papan informasi berupa peta paket, ada pemanfaatan baik cetak elektronik dan dunia maya seperti internet dan lain-lain. Penutup, jadi kesimpulan yang dapat dari jurnal ini yaitu Kabupaten Banjar itu mempunyai potensi pengembangan wisata religi yang cukup besar. Itu karena terdapat 27 objek wisata religi yang ada di Kabupaten Banjar. Namun dalam kenyataannya itu sebagian besar religi belum dikelola secara optimal. Kendala yang ada pada tempat wisata itu berkaitan dengan sarana prasarana. Ini masih lemahnya sumber daya lokal untuk mendukung objek wisatanya di sana. Dan lemahnya pemasaran pariwisata. Untuk mengatasi kendala strategi yang dilakukan itu berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya lokal, dan pengembangan pemasaran. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.